Tuhan, saya bersyukur kembali. Terima kasih. Kita membawa pujian bagi Tuhan, Kau kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau kan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Allah. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah kemuliaan Allah. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat wajah kemuliaan Allah. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Kembali semua pujian, sungguh besar pujian Tuhan. Sungguh besar. Bagi Kau Bapa yang selalu mengasihi hatimu. Kemuliaan-Mu yang janjikan, aku tetap percaya janji-Mu ajaib terlukis dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya janji-Mu ajaib terlukis dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau
segalanya bagiku. Percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Saya kembalikan kembali. Oke, Shalom, selamat malam Bapak Ibu semua. Kita segera saja ya akan menyimak pengajaran pada malam hari ini yang akan disampaikan oleh pengajar kita, yaitu Pak Setio Nugroho, dengan topik obat jomblo, obat ampuh untuk melenyapkan jomblo akut. Saya sapa dulu Bapak pengajar kita. Shalom, selamat malam Pak Setio Nugroho. Selamat malam, Bro Kodek. Selamat malam semuanya. Kami persilakan Pak. Baik, nanti moderatornya siapa? Kodeks. Oke. Ya, jadi sebelum kita bicara tentang jomblo, kita dengarkan dulu pendapat tentang jomblo yang orang menuliskan. Begini, jomblo itu setia. Nah, jomblo itu setia dengan kesendiriannya. Oke. Kalau Anda jomblo, jangan sedih. Karena sebenarnya kehidupan itu berawal dari jomblo. Ya, waktu Tuhan menciptakan Adam itu sendirian. Ya. Nah, sebenarnya jomblo itu free. Jomblo itu free. Prihatin. Sesungguhnya jomblo itu sangat mandiri. Ya, karena apa-apa sendiri, termasuk mengucapkan selamat malam kepada dirinya sendiri. Jomblo itu positifnya adalah dia banyak temannya. Sebab setiap kali dia nembak, selalu saja dijawab, kita temenan aja ya. Nah, doa orang yang jomblo itu, kenapa dia nggak segera dikabulkan oleh Tuhan? Karena doanya seperti ini.
Tuhan, jika dia jodohku, maka dekatkanlah. Jika dia jodoh orang lain, maka jadikanlah aku sebagai orang lain itu. Kita tidak usah sedih kalau harus sendiri. Mengapa? Matahari itu juga sendiri. Tetapi walaupun matahari itu sendirian, dia tetap bersinar. Ada hal-hal yang positif yang dari jomblo. Ya, misalnya Superman itu selalu single. Batman itu juga single. Spider-Man juga single. Sehingga orang yang jomblo akan berkata, oh aku tahu sekarang, aku single karena aku adalah superhero. Nah, oke, saya sebenarnya sudah mengirimkan itu pertanyaan-pertanyaan, tapi baiklah kita mulai. Saya akan share screen dulu. Mari semuanya kita open kamera ya. Ya, kita open kamera ya. Baik. Begini, ada sebuah pertanyaan. Apakah manusia itu kodratnya berpasang-pasangan sejak lahir? Dia tidak sendirian, ya karena begitu lahir dia ada orang tua yang bersama-sama dengan dia. Nah, kemudian dia bertumbuh, saat kemudian dia mulai untuk punya pacar. Orang itu menikah. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa ada orang yang jomblo? Kalau Tuhan menciptakan manusia itu sebagai makhluk sosial, mengapa Tuhan jomblo? Kalau Tuhan menciptakan manusia itu berpasang-pasangan, mengapa jomblo? Nah, Tuhan menciptakan manusia itu sebagai makhluk sosial, itu betul. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, jadi ini awal. Nah, setelah kemudian Tuhan menciptakan manusia pertama itu, Tuhan menempatkannya di Taman Eden. Walaupun Taman Eden itu indah, tetapi ternyata Adam merasakan ada sesuatu yang kurang. Ya, Adam tidak menemukan penolong yang sepadan. Ya, kemudian Tuhan membuat Adam tidur, ya, dan kemudian mengambil tulang rusuknya, dibentuk menjadi seorang perempuan, Hawa namanya. Ketika Adam sudah bangun dan Tuhan membawa Hawa itu kepadanya, maka Adam berkata, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Dia akan dinamai perempuan sebab dia diambil dari laki-laki. Ya, itu. Jadi pada waktu itu Tuhan berpendapat bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja dan akan menjadikan penolong yang sepadan baginya. Lalu kemudian Tuhan menciptakan Hawa. Jadi kita perhatikan ada kata di sini sepadan. Nah, kalau kita sudah bisa menangkap ini, kita sekarang bisa ketemu masalahnya mengapa seseorang itu jomblo. Seseorang itu bukan karena dia tidak membutuhkan orang lain atau pasangan dalam hidupnya, tetapi dia tidak menemukan atau dia merasa bahwa dia tidak menemukan orang yang sepadan. Nah, itu problemnya ya. Dia tidak menemukan orang yang sepadan, maka kemudian terciptalah makhluk yang bernama makhluk jomblo itu. Oke, ini seperti itu. Kemudian ada lagi yang bertanya begini. Oke, jadi seseorang menjadi jomblo karena tidak ada orang yang tertarik atau jatuh cinta kepadanya. Nah, lalu kemudian pertanyaannya adalah, mengapa orang tidak tertarik atau tidak bisa jatuh cinta kepadanya?
sehingga seseorang harus menempuh jalan kehidupan yang bernama jomblo itu. Nah, begini, itu tidak sepenuhnya benar ya, karena tidak ada orang yang tidak tertarik itu nggak sepenuhnya benar, atau tidak ada orang yang jatuh cinta kepadanya itu tidak benar. Orang jomblo menjadi jomblo itu bisa disebabkan oleh beberapa hal, ya beberapa hal. Yang pertama adalah mungkin orang itu terlalu menutup diri. Terlalu menutup diri, ya. Oh, sorry, kurang terlalu menutup diri. Entah apa sebabnya dia menutup diri. Sorry, ternyata nggak sampai di situ. Terlalu menutup diri. Dia terlalu cuek. Ada kan orang yang terlalu cuek, atau ada orang yang jutek. Ada orang yang jutek banget. Atau ada orang yang tidak berani mulai melangkah, ya tidak berani mulai melangkah, tidak berani untuk memulai sebuah pembicaraan, ya, atau karena sebab-sebab yang lain. Nah, sikap menutup diri ini menjadi penyebab akhirnya adalah sebuah keadaan bahwa orang itu menjadi jomblo. Kemudian yang kedua, ada orang yang terlalu pemilih. Ada orang yang terlalu pemilih. Dia pengennya punya pacar yang sempurna. Dia maunya punya pacar yang sempurna, yang memenuhi kriteria dia gitu. Ada kan kalau di medsos itu kadang-kadang guyonan bahwa ada cowok yang dia mimpi, yang dia cari adalah seorang perempuan yang cantik, yang bodinya bagus, lalu kemudian kalau diberi uang belanja 10.000 setiap hari itu dia bisa masak masakan yang enak segala macam. Ya. Lalu ketika dia bertemu dengan orang yang sempurna, nah orang yang terlalu pemilih ini ya, terlalu pemilih. Ketika dia bertemu dengan orang yang sempurna, sayangnya orang yang sempurna yang dia ketemukan itu memandang dia tidak cukup pantas untuk dirinya. Ya. Ingin punya pacar yang hebat, tetapi orang itu tidak menghebatkan dirinya sendiri sehingga pantas untuk apa yang dia inginkan. Sehingga harapannya terlalu tinggi, tapi tidak disertai dengan upaya untuk menjadikannya pantas dengan standar yang diinginkan. Itu. Lalu kemudian kenapa ada orang yang susah dapat pasangan? Karena begini, pacaran itu bagi dia tidak prioritas. Kan ada orang yang seperti itu. Ya, ada orang yang seperti itu. Saya pernah bertemu dengan orang yang dia sibuk bekerja. Dia berorientasi banget kepada keluarga. Ya harus, tetapi dunianya itu hanya dunia keluarga dan dunia pekerjaan. Sehingga akhirnya mencari pasangan itu tidak pernah menjadi prioritas di dalam kehidupannya. Nah, karena tidak menjadi prioritas, maka dia tidak pernah mencoba untuk tertarik kepada orang lain, ataupun ketika ada orang lain tertarik kepadanya, dia tidak bisa menangkap sinyal-sinyal yang ada gitu. Maka terciptalah sebuah keadaan bahwa orang itu jomblo. Nah, kemudian ada orang yang sebenarnya agak mirip dengan ini, itu terjebak kepada rutinitas sehari-hari. Waktunya habis untuk bekerja, waktunya habis untuk aktivitas dia, waktunya habis untuk semua yang sudah menjadi agenda di dalam kegiatan sehari-harinya. Nah, dan dia tidak menyadari bahwa sebenarnya
karena rutinitas itu dia kemudian menjauhkan dia dari kehidupan sosial, interaksi yang menyebabkan seseorang itu bisa bertemu dengan jodohnya itu. Nah, ada juga penyebab yang lain, itu adalah karena trauma masa lalu. Trauma masa lalu itu macam-macam ya. Ada anak yang melihat hubungan bapak dan ibunya itu dalam pernikahan bagus, ya nggak bagus. Misalnya bapaknya itu bertengkar terus dengan ibunya, dan yang dia lihat adalah menikah itu membuat kehidupan tidak bahagia. Yang dilihat mamahnya berurai air mata atau bapaknya yang dalam keadaan yang nggak happy. Nah, itu akhirnya menjadi penyebab seseorang berjanji dia tidak mau nanti kalau besar dia menikah. Nah, ada juga trauma yang disebabkan karena pernah sebenarnya berpacaran tetapi kemudian putus secara menyakitkan. Nah, keadaan ini akhirnya menjadi sebuah trauma di dalam diri dia. Lalu akhirnya yang terjadi adalah rasa trauma itu memenjarakannya untuk setiap kali ingin mendekati orang atau menjalin hubungan dengan orang lain, akhirnya menjadi dipadamkan ya, ya seperti diikat atau seperti dirantai. Trauma menjadi seseorang tidak berani untuk mengambil langkah itu. Nah, kemudian ada juga yang punya sifat-sifat yang membuat dia itu dijauhi orang lain. Dan dia tidak sadar dengan sifatnya itu. Ya, kalau kita mau jujur, mungkin kita pernah bertemu dengan orang yang kita ingin menghindari orang itu. Ya, ada orang yang bicaranya kasar, ada orang yang kalau bertemu dengan orang lain, berinteraksi dengan lain itu sifatnya mau merendahkan orang lain, bersikap sombong, meninggikan diri, atau orang-orang yang selalu paranoid kepada orang lain. Nah, hal-hal seperti ini menjadi penyebab akhirnya membuat orang itu susah untuk mendapatkan jodohnya. Mungkin ada hal-hal yang lain. Misalnya dia tidak pede untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Yang dia lihat itu dirinya itu selalu kurang, ya sehingga akhirnya dia tidak berani untuk mengambil langkah. Nah, itu yang kita bisa melihat apa yang terjadi. Mudah-mudahan kalau ada di antara kita yang jomblo bisa mendetek kira-kira apa yang menjadi halangan, menjadi masalah sehingga sampai hari ini jomblo atau punya saudara, punya teman yang kita ketahui bahwa dia jomblo. Ingat ya, di dunia yang semakin modern, itu jomblo itu semakin banyak orang-orang yang memang tidak ingin menjalin hubungan dengan orang lain, tidak ingin punya pasangan. Kalau di luar negeri malahan mereka sudah menetapkan hati, saya tidak mau menikah. Ya, untuk hidup bahagia menurut saya tidak perlu untuk memiliki pasangan. Nah, itu banyak sekali yang jadi di luar negeri. Dan Indonesia itu mulai banyak. Kalau zaman dahulu kala masih umur belasan, orang tua sudah berusaha supaya anaknya itu menikah, tetapi semakin modern, semakin ke sini, semakin perkembangan zaman, semakin sibuk, semakin tuntutan hidup itu luar biasa, maka akhirnya menjadi banyak orang yang jomblo. Nah, kalau kita bertanya misalnya, ada nggak tipsnya supaya kita tidak jomblo?
untuk muda-mudi yang sedang masanya, atau ini kalau remaja ya ini akan menjadi bekal di hari nanti. Saya mau berbagi tips ya, tips tentang mencari jodoh ya, tentang mencari jodoh. Oke. Nah, yang pertama kita melihat 2 Korintus pasal 6 ayat yang ke-14. Itu ada sebuah pesan yang saya anggap ini penting untuk kita semua memahami ya. Ini adalah pedoman. Ini adalah undang-undang yang harus kita pegang teguh. Jadikan ini sebuah prinsip. 2 Korintus pasal 6 ayat yang ke-14 dikatakan, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Nah, tolong diperhatikan kata tidak seimbang. Ya, kata tidak seimbang. Saya ulangi, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya, ya, dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Nah, dari sini kita memiliki sebuah aturan dasar, ya, aturan dasar. Menjalin hubungan itu harus dalam posisi yang seimbang. Seimbang. Harus seimbang. Ingat, sebab pernikahan itu nantinya kalau sudah dimasuki gerbang pernikahan akan menikah selamanya. Interaksi setiap hari 24 jam seumur hidup. Kalau sampai terjadi pasangan itu tidak seimbang, maka yang terjadi adalah pertengkaran, ya, pertengkaran. Nah, karena itu untuk menjadi seimbang itu perlu dengan orang yang seiman. Seiman. Semboyannya adalah satu iman, satu kuman. Itu semboyannya. Oke, kemudian yang berikutnya. Oh ya, gini. Sorry ya. Yang saya maksud dengan seimbang dan seiman itu tidak berarti harus seagama. Maksud saya begini. Harus seiman. Ya, jangan hanya karena orang itu agamanya Kristen, lalu kemudian tanpa berpikir panjang, kita kemudian menjalin hubungan dengan orang itu, terus kemudian memutuskan untuk menikah. Ya, jangan cuma karena seagama. Orang yang seagama pun belum tentu bisa menjadi seiman dengan kita. Nah, itu perhatikan. Saya perbaiki kalimat saya yang tadi ya. Orang yang seagama pun belum tentu seimbang. Belum tentu seimbang dengan kita. Kadang-kadang saya bertemu dalam media sosial itu, ya dia Kristen sebenarnya, tapi statusnya itu suka menghujat atau kata-kata yang kasar itu. Makanya saya kalau ketemu dengan kelompok atau orang yang seperti ini, saya menarik diri. Ya, karena nanti saya harus sering-sering beli obat sakit kepala setiap kali mendengar kata-kata yang kasar gitu. Walaupun agamanya sama. Ya, walaupun agama sama. Walaupun denominasinya sama, ya. Kalau itu tidak seimbang, itu sebaiknya dipertimbangkan untuk tidak menjalin hubungan dengan orang seperti itu. Jadi pengertian seimbang itu luas ya. Tapi persyaratan yang pertama untuk kita menjadi seimbang itu adalah tentunya seiman ya, seiman. Oke, next. Ini ayatnya dulu. Di dalam Lukas pasal 2 ayat 52 dikatakan, dan Yesus makin bertambah besar dan makin bertambah hikmatnya
dan besarnya, dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Nah, perhatikan ini, makin dikasih oleh Allah dan manusia. Intinya adalah, kalau kita, ini untuk para jomblo, jombloan, jomblowati, semua para jombloers ya. Lakukan ini, menjadi orang yang pantas untuk dicintai. Ini. Menjadi orang yang pantas untuk dicintai. Lukas pasal 2 ayat 52 itu sangat menginspirasi. Ya, Tuhan Yesus itu semakin lama semakin dikasih oleh Allah dan oleh manusia. Oleh sebab itu, tugas para jombloan dan jomblowati adalah bagaimana dia harus menjadi pribadi yang orang lain itu jatuh cinta kepadanya. Nah, ini intinya ya. Ini intinya. Jadi kita mulai mengarah kepada obat jomblo ya. Oke. Ini untuk para cowok ya, untuk para cowok. Aturan dasarnya adalah begini. Pria harus tahu apa yang diinginkan sebanyak mungkin wanita. Ini, para pria yang saat ini masih berjuang dengan kejombloannya dan menempuh jalan hidup jomblo, ini kalian harus tahu apa yang diinginkan sebanyak mungkin wanita. Ya, jadi pikirkan apa sih yang membuat wanita itu tertarik kepada saya? Apa sih yang mereka sukai? Itu. Jadi dimulainya adalah dari memikirkan apa yang paling disukai oleh wanita. Nah, oke, sekarang kita lihat. Wanita itu, semua wanita ingin dicintai sebagai satu-satunya. Wanita itu ingin dicintai sebagai satu-satunya. Nah, oleh sebab itu, pria harus mengindikasikan dirinya bahwa dia adalah lelaki yang setia kepada satu orang saja yang dicintainya. Itu. Ingat, kalau laki-laki itu mata bongsang atau playboy, keplayboyan itu tidak bisa disembunyikan. Ya. Itu akan selalu kelihatan dari bahasa tubuh. Walaupun itu tidak disadari. Itu akan kelihatan dari mata, akan kelihatan dari ekspresi wajah. Dan itu bisa ditangkap oleh orang lain. Nah, oleh sebab itu, harus mengerti apa yang diinginkan oleh sebanyak mungkin wanita. Saya percaya siapapun wanita di dunia ini, pada dasarnya di dalam hatinya itu ingin bahwa pasangannya itu menjadikan dirinya itu sebagai satu-satunya. Ya. Kemudian yang kedua,
wanita itu, ini untuk para jombloan, wanita itu ingin laki-laki yang bisa memberi rasa damai. Wanita itu ingin laki-laki yang bisa memberikan kepadanya rasa damai. Rasa damai. Dia nggak suka, siapapun juga nggak suka kalau ada laki-laki yang hanya membuat rasa resah, rasa gelisah, galau melalui perilaku, melalui kata-kata, melalui sikap, melalui perbuatan, melalui bahasa tubuh. Ya, siapapun wanita itu kalau si laki-laki itu bisa memberikan rasa tenang, rasa damai, maka dia akan memikirkan atau dia akan berpendapat cowok ini seperti yang saya inginkan. Itu. Nah, ini bukan hanya tentang hal itu ya, bukan hanya tentang sikap, tentang perbuatan, tentang perilaku, tetapi itu juga menyangkut tentang damai bagi masa depan. Ya, damai bagi masa depan. Karena itu, wanita yang berpikir dengan baik akan mencari laki-laki yang bisa memberinya jaminan bahwa di masa depan mereka akan hidup di dalam kecukupan. Ya. Itu tidak berarti bahwa wanita itu matre, bukan. Ya, karena hidup itu memang ada biaya yang harus dikeluarkan. Ya, ada biaya yang harus dikeluarkan. Ya. Oleh sebab itu, laki-laki harus mengerti ini, bahwa wanita itu ingin seorang laki-laki yang bisa memberinya rasa tenang, rasa damai. Itu. Kemudian yang ketiga populer ya, populer. Populer ini bukan terkenal ya, terkenal. Bukan. Yang dimaksud populer di sini adalah dia punya kebiasaan yang baik. Dia punya kebiasaan yang baik. Sehingga ya akhirnya dia menjadi populer. Karena siapapun yang sikapnya baik, yang sikapnya santun, yang sikapnya sopan, yang sikapnya itu perhatian, yang sikapnya itu menghargai orang lain, menghargai wanita, maka dia pasti populer. Dia pasti menjadi bahan pembicaraan banyak orang, apalagi di antara para wanita itu. Dan dari kata populer itu kita bisa menyimpulkan bahwa kehadirannya itu selalu dirindukan. Kehadirannya selalu dirindukan. Nah, ingat, mungkin kita juga kadang-kadang melakukan sesuatu ini. Ini nggak salah. Kita lagi kumpul bareng-bareng, lalu kemudian seseorang datang. Nah, ketika orang itu datang, langsung kumpulan itu menjadi bubar. Pamitan. Bubar. Kan ada orang yang seperti itu. Yang kalau dia ada, kacau. Yang kalau dia ada, nggak damai. Yang kalau dia ada, bawaannya panas. Yang kalau dia ada, lebih baik gue menghindar. Ya. Nah, kalau ada orang-orang yang seperti ini, coba pikirkan ya, kehadiran saya itu membuat orang lain rindu enggak untuk saya hadir. Itu. Nah, kalau ini dimiliki, ya ini bisa mengobati kejombloan para pria, ya kejombloan para pria. Jangan menjadi orang ada atau enggak ada enggak masalah. Ada enggak penting. Ada enggak dibutuhkan. Jangan.
jangan ya. Jadilah orang yang dalam bahasa iklan, kalau nggak ada lo nggak rame. Ya, kalau nggak ada lo nggak rame. Ya, itu untuk pria ya, supaya kejombloannya itu bisa segera diobati, nggak terlanjur menjadi jomblo akut ya. Nggak terlanjur menjadi jomblo akut. Ingat ya, ingat. Begini, siapapun pria ataupun wanita, ketika dia menunda untuk punya pasangan, semakin banyak umurnya, itu semakin dia nyaman hidup sendirian. Itu, semakin nyaman dia hidup sendirian. Dan semakin dia nyaman hidup sendirian, dia nggak merasa bahwa dia harus punya pasangan. Maka permanenlah kejombloannya itu. Ya, itu prosesnya psikologis sekali. Ya, itu prosesnya psikologis sekali. Nah, maka ayat yang tadi Lukas pasal 2 ayat 52 itu penting. Bahwa kita harus membangun diri menjadi orang yang Tuhan itu semakin cinta dan sesama itu semakin cinta. Nah, populer adalah sebuah kualitas yang harus dibangun di dalam kehidupan para pria. Lalu bagaimana dengan wanita? Oke, nah untuk wanita ya, untuk wanita sekarang, untuk wanita, para wanita harus menjadi wanita yang laki-laki siapapun jatuh cinta kepadanya. Nah, itu kualitas yang harus dibangun ya, harus dibangun. Nah, nggak usah banyak-banyak lah, nggak usah banyak-banyak. Tetapi ini dia yang harus dilakukan, yang harus dibangun. Feminitas ya, feminitas. Ya, feminitas ini jangan dimaknai secara sempit. Ya, jangan dimaknai secara sempit. Femininitas ini tidak berarti harus selalu wanita itu memakai rok. Kalau bisa roknya pendek, supaya apa namanya, semakin menarik sebagai wanita, bukan ya, bukan ya. Terus kemudian kalau bicaranya itu kemayu gitu, harus berarti seperti itu, bukan ya. Feminitas itu berarti seorang wanita tidak boleh dominan. Itu. Nggak boleh suka mengatur. Ya. Ingat bahwa wanita itu kodratnya adalah diciptakan sebagai penolong. Ya, sebagai penolong, bukan sebagai penguasa. Ya, penguasa, apapun alasannya. Waktu masih single, seorang pria memiliki kehidupan bebas, tapi setelah dia menjalin hubungan dengan seorang wanita, lalu kemudian dia nggak boleh ini, nggak boleh itu, kalau pergi harus dikawal. Itu jangan. Secantik apapun wanita itu kalau sudah menjadi dominan, suka mengatur, suka memarahi laki-lakinya, suka ngomel, cantiknya itu menjadi pudar, dan yang nempel di hati dan pikiran oleh si laki-laki adalah ini orang kok dominan banget ya. Dominan banget. Ingat pepatah yang mengatakan wanita tidak diciptakan dari kulit dari tulang kepala untuk mengepalai laki-laki. Dia tidak diciptakan
dari tulang kaki supaya tidak diinjak oleh laki-laki. Tetapi dia diciptakan dari tulang rusuk yang dekat di hati untuk dikasihi. Wanita harus mandiri, tetapi hati-hati. Ya, wanita harus mandiri. Siapapun harus mandiri. Tapi ingat baik-baik. Ingat baik-baik. Ketika di depan lelaki yang dia cinta, ketangguhannya sebagai wanita mandiri jangan ditunjukkan. Nanti feminitasnya akan menjadi nggak kelihatan, ya. Nah, saat itu terjadi, ya kalau ketemu dengan laki-lakinya bersikap manjalah, ya seakan-akan tanpamu hidup aku nggak mungkin. Itu. Lalu kemudian yang kedua yang harus dibangun adalah menjadi pribadi yang menyenangkan. Menjadi pribadi yang menyenangkan. Jangan menjadi orang yang ini perfeksionis. Jangan menjadi pribadi yang perfeksionis, yang menuntut kesempurnaan, lalu bersikap kaku, ya, dan tidak bisa diajak bercanda. Laki-laki menyukai wanita yang bisa diajak bercanda. Ya, apalagi ingat bahwa hidup ini berat, ya. Hidup ini berat, sehingga bercanda itu adalah cara untuk kita melewati masa-masa sulit kita. Ya, yang bisa menertawakan masalah, yang bisa menertawakan kalau lagi sial, bisa tertawa bersama-sama keadaan yang sial itu. Ya, jangan kaku, ya jangan kaku, ya karena kalau kaku itu akhirnya menjadi orang yang menjadi orang yang akhirnya tidak disukai oleh laki-laki, ya. Kemudian yang terakhir nggak bisa tidak, ini harus membangun kualitas setia, ya setia. Karena siapapun itu akan ingin merasa aman, sesuatu yang diharapkan sampai pada akhirnya setia ini berarti bahwa dia peduli, lalu kemudian dia jujur, ya, dia juga bersikap terbuka dan bersikap sabar, ya sabar. Nah, ini obat untuk mengobati kejombloan teman-teman yang kebetulan dalam posisi yang saat ini belum menikah. Ya, jadi saya mau tutup dengan pernyataan ini. Lalu kemudian saya kembalikan kepada moderator. Intinya adalah bahwa kita harus menjadi pribadi yang dicintai oleh orang lain. Kalau laki-laki, dia harus membangun diri menjadi pribadi yang wanita mudah jatuh cinta kepadanya. Kalau dia wanita, dia harus menjadi pribadi yang laki-laki mudah jatuh cinta kepadanya atas hal-hal yang positif yang dikehendaki. Ya, hal-hal yang positif. Sampai di sini, saya kembalikan ke moderator. Silakan. Shalom, terima kasih Bapak Dr. Setio Nugroho. Pak Dr. Setio Nugroho ini dari melayani juga ya di Gereja Baptis Iman, dan luar biasa sekali, kami terberkati. Halo, jombloan dan jomblowati, apa kabar? Open kamera please, boleh open kamera. Oh iya, Bapak Setio, tadi ada beberapa pertanyaan nih. Beberapa pertanyaan yang disampaikan melalui chat nih. Ini dari
Ida, Devi, dan Yeti masih jomblowati. Nih Pak, ada 2 pertanyaan nih. Pertanyaan yang pertama begini. Bagaimana Bapak kita buka diri juga salah? Ini jomblowati nih, bener-bener nih mau buka diri. Buka diri salah, tutup diri juga salah. Gimana nih Pak? Harus bagaimana gitu kan? Gak mungkin kan? Ya Ida, Debbie, dan Yeti kita, hey saya masih jomblo loh, saya masih jomblo. Kan gak mungkin begitu juga. Gitu. Gimana tuh Pak? Harusnya sikap yang tepat kita itu seperti apa? Ini pertanyaan pertama. Silakan jawab dulu, nanti pertanyaan kedua akan saya sampaikan. Oke. Intinya itu bukan membuka diri atau menutup diri ya. Intinya seperti itu. Intinya adalah tugas kita, baik pria ataupun wanita, adalah membangun diri menjadi pribadi yang dicintai, yang orang lain tuh mudah jatuh cinta kepadanya, yang orang lain itu tertarik kepadanya, gitu. Tadi kualitas itu sudah saya sampaikan ya, di atas, ya, baik untuk laki-laki maupun untuk wanita. Jadi, yuk merenung dan menghargai semua feedback pada saat kita berinteraksi dengan orang lain. Ya, makanya kritik itu jangan alergi, ya jangan alergi. Kalau ada orang itu mengkritik kita, jadikan itu sebuah input masukan. Mungkin di mata orang lain saya ada kekurangan ini. Nah, kekurangan itu diperbaikilah sehingga akhirnya kita menjadi pribadi yang terus-menerus dibangun hingga semakin banyak orang yang akan suka kepada kita. Nah, ini adalah seperti itu, menjadi pribadi yang orang lain itu mudah jatuh cinta kepada kita. Itu. Ini bukan soal membuka diri atau menutup diri. Nah, pada saat kita membangun diri menjadi pribadi yang orang lain mudah jatuh cinta kepada kita, maka yang kita lakukan selanjutnya, kita tinggal melihat siapa-siapa yang jatuh cinta kepada kita, yang suka kepada kita, kita melihat kualitas yang terbaik yang ada pada mereka. Lalu kemudian kita bisa berdoa, mendoakan orang itu. Nah, kalau pas, kalau cocok, ya terjadilah gitu. Yang bertanya kan wanita ya? Betul, yang bertanya wanita nih Pak. Nah, yang bertanya wanita. Kalau begitu tugasnya adalah memikirkan cowok itu jatuh cintanya kepada wanita itu dalam hal apa? Karena apa? Karena kualitas apa? Ya, seperti itu. Baik, terima kasih. Oke, pertanyaan selanjutnya nih juga dari ini, karena satu device itu ada 3 orang nih. Pertanyaannya begini Pak Setio. Terus bagaimana dengan orang yang trauma Pak? Orangnya sudah pernah pacaran, tapi pacarnya ninggalin dia. Jadi akhirnya merasa trauma untuk pacaran lagi. Udah putus nih, gimana mau mulai lagi? Terluka nih, kecewa nih. Ayo Pak, silakan Pak. Oke. Orang yang mengalami pengalaman yang buruk bisa mengakibatkan trauma. Tidak semua orang yang mengalami hal yang buruk itu dia trauma, enggak ya. Kita harus ingat itu. Ya, kita harus ingat itu. Tidak semua orang yang mengalami hal yang buruk akan trauma. Ya, ada orang yang jatuh dia bangkit kembali. Ada orang yang jatuh dia bangkit kembali. Jadi kalau begitu, maka pengalaman yang buruk tidak selalu berakibat kepada trauma. Itu. Nah, kalau kita bisa melihat kenyataan seperti ini, maka kita harus segera menyelesaikan rasa trauma itu di dalam diri kita. Ya, coba dilihat
Ya, kenapa saya trauma? Orang trauma mungkin nggak sadar. Ada orang yang tipenya pendendam. Kalau dia sudah dilukai, sekali dia dilukai, maka dia akan ingat terus selama-lamanya. Nah, masalahnya adalah masalah orang itu pendendam. Sehingga dia tutup pintu untuk orang lain selama-lamanya. Gitu. Nah, kalau seperti itu, yang harus dilakukan adalah bahwa harus berdoa kepada Tuhan, mengampuni, memaafkan, dan memikirkan hal-hal yang indah. Tuhan itu merencanakan manusia itu untuk berpasang-pasangan, ya. Dan ingat bahwa manusia itu variannya banyak, ya. Ada yang baik, ada yang nggak baik. Ada yang setia, ada yang nggak setia. Jadi jangan habiskan waktu, energi kita hanya gara-gara pernah punya pengalaman yang buruk dengan seseorang. Seakan-akan hidup ini berakhir ketika hubungan kita dengan orang yang buruk itu berakhir. Ya, jadi selesaikan masalah itu dan mulai belajar untuk move on. Ya, move on, lihat dunia itu tidak selebar daun kelor. Ya, dunia itu indah, ya, lihat pemandangan-pemandangan indah yang lain. Berteman dengan banyak orang. Berteman dengan banyak orang tapi yang baik-baik. Nanti akan ketemu dengan orang-orang baik yang selama ini tidak sempat menjadi teman atau enggak sempat bertemu oleh karena hubungan dengan orang yang buruk itu. Begitu sarannya. Terima kasih. Ada lagi nih Pak Setio pertanyaan dari Evi. Saudari Evi bertanya begini, Pak, bagaimana respon kita ketika kita bertanya kepada seseorang? Mungkin dia bertanya kepada temannya, kenapa sampai sekarang kok masih sendiri? Terus jawabannya begini, mungkin jodoh saya belum lahir gitu. Nah, kalau mendapat jawaban gitu gimana nih, Pak? Masa jodohnya belum lahir gitu loh, padahal udah jomblowati nih apa jombloan nih. Jadi reaksi kita atau respon kita bagaimana nih dengan jawaban seperti ini? Ya, kalau orang seperti itu berarti pacaran atau menikah itu bukan prioritas bagi dia. Dan itu cara dia menjawab atas bukan bagi dia bukan sebuah kebutuhan yang mendesak, maka dia dengan santainya berkata jodoh saya belum lahir gitu. Jadi itu dia punya halangan yang mungkin saja menikah itu atau berpacaran itu tidak prioritas buat dia. Dia punya sesuatu yang lain yang lebih penting. Menurut dia yang harus dia perjuangkan begitu. Jadi begitu pertanyaannya melalui chat. Silahkan saudara-saudari, ada pertanyaan. Karin, Karin silahkan. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Saya mau nanya, bagaimana cara menghilangkan pikiran yang selama ini udah ada kan kayaknya menikah itu kalau saya melihat teman-teman yang udah apalagi udah usia saya 39 kan rata-rata teman-teman sekolah, teman-teman ya sekeliling saya udah pada menikah dan punya anak semua, kok banyakan sekian persen bilang kayaknya seakan-akan menikah itu suatu kayak hidup di neraka gitu. Jadi kayak selalu beginilah begitu. Jadi seakan-akan membuat saya jadi mereka yang merasakan, tapi kok saya yang jadi mikir-mikir gitu. Kalau dideketin cowok ini ya kok kayaknya seperti ini, bagaimana dengan pandangan keluarganya, bagaimana dengan ini, jadi terlalu bagaimana gitu cara menghilangkan rasa kayak apa sih, kayak takut gitu. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Karin. Karin ini di Jakarta ya. Karin ini di Jakarta.
Ya ini forumnya para jombloan dan jomblowati, jadi kita bisa makanya open kamera supaya kita bisa saling mengenal. Begini, kegagalan itu bisa menjadi pelajaran yang baik, tapi itu bukan pelajaran yang terbaik. Karena kegagalan hanya memberitahukan kepada kita sesuatu itu gagal. Begitu. Maka tugas kita adalah belajar dari keberhasilan orang lain. Kalau belajar dari keberhasilan orang lain, kita akan mendapatkan pelajaran kenapa dia berhasil. Oke. Nah, begitu juga di dalam pernikahan. Ya, dalam pernikahan. Kita seringkali melihat pernikahan yang tidak bagus, yang suasananya bagaikan neraka, atau pernikahan yang akhirnya berujung kepada perpisahan, yang kemudian membawa akibat-akibat yang memedihkan, apalagi kalau sampai sudah punya anak. Begitu. Kenapa tidak kita belajar dari pernikahan yang bahagia? Itu. Kalau kita melihat kegagalan, kita hanya tahu kenapa dia gagal. Tapi kalau kita belajar dari keberhasilan, kita akan diberitahu atau mendapat pelajaran apa yang dia lakukan sehingga dia berhasil. Itu. Maka bergaullah dengan orang-orang yang berhasil baik di dalam pernikahan. Menimba, mengambil ilmu dari mereka, nasihat dari mereka. Ya, apalagi ini tentang kehidupan. Karena yang namanya hidup itu, seni hidup itu malah lebih kuat daripada semua teori. Ya, semua teori. Tetapi dari pengalaman-pengalaman hidup orang yang bahagia dalam pernikahan, yang berhasil di dalam pernikahan itu, kita bisa menarik prinsip-prinsip seperti itu. Kemudian, penting sekali untuk bergaul dengan sebanyak mungkin orang, tetapi dari sebanyak mungkin orang itu dipilih orang-orang baik untuk dilanjutkan dalam pertemanan. Ya, jangan mempertahankan hubungan pertemanan dengan orang-orang yang hanya memberi energi negatif kepada kita, yang sifatnya toksik, menjadi racun. Ya, itu akan menciptakan rasa trauma atau perasaan mending saya sendiri daripada saya berteman. Gitu. Ingat bahwa warna itu tidak cuma hitam, warna itu tidak cuma merah, tapi warna itu adalah warna-warni. Orang itu enggak cuma satu jenisnya. Ya, ada orang yang tidak baik, ada orang yang baik. Ya. Maka bagian tugas kita adalah menjalin hubungan dengan orang yang baik. Jangan merasa bersalah ketika dada-dada say goodbye kepada orang yang kita tahu memang tidak baik, toksik, yang orang yang kan ada orang yang energi kita itu seperti dikuras sama dia. Dan dia meninggalkan jejak negatif di dalam hati kita. Atas nama apapun berkata selamat tinggal kepada orang seperti itu tidak pernah salah, ya, tidak pernah salah. Itu. Dan berfokuslah kepada orang-orang yang memang baik. Proses sembuh itu akan membutuhkan waktu untuk kemudian saya percaya kepada orang itu.
Itu. Nah, oleh sebab itu mulai melakukan ini, ya, dekati orang-orang tua yang pernikahannya bahagia, ngobrol dengan mereka, biasanya orang tua itu suka memberi nasihat kepada kita hal-hal yang baik gitu. Oke, mudah-mudahan. Oke, terima kasih Pak. Wah, semakin seru nih pertanyaannya. Kita udah 1 jam loh Bro Kodek. Iya, Pak, udah 1 jam. kita udah lebih dari 1 jam nih. Kita udah dapat pelajaran yang luar biasa ya. Bahwa kita harus jadi pribadi yang mudah untuk dicintai oleh orang lain. Iya. Gimana? Ada pertanyaan lain? Silakan yang mau bertanya. Mumpung kita masih bisa mendapatkan resep anti jomblo. Oke, aku mau tanya kalau tentang menghadapi miskomunikasi antar pasangan. Miskomunikasi antar pasangan itu. Cara mengatasi miskomunikasi ya Iya, antar pasangan. Iya. Cari Miss Beautiful. Jangan cari miskomunikasi atau misunderstanding. Ya kadang kan gini, karena perbedaan budaya, bahasa dan lain sebagainya itu kan kadang ada friksi-friksi di situ yang membuat terjadi gap gitu kan, semacam itu loh Pak Setio. Harus cari yang Miss Beautiful itu. Sama cari Miss-nya ya. Maunya Miss Beautiful, dapatnya Miss Komunikasi. Oke. Komunikasi itu adalah merupakan bagian yang sangat penting di dalam hubungan. Ya, komunikasi itu. Dan kalau ada orang-orang yang terindikasi memang tidak mampu berkomunikasi dengan baik, ya, maka lebih baik kalau masih dalam tahap kenalan, pertemanan biasa, jangan dilanjutkan, ya, jangan dilanjutkan. Karena komunikasi yang buruk itu bisa menjadi sesuatu yang kebiasaan, tabiat ataupun karakter. Apakah bisa diubah? Bisa, ya, bisa. Itu. Tapi jangan menggunakan hubungan untuk mengubah orang. Ya. Nah, komunikasi yang baik itu memenuhi persyaratan-persyaratan supaya menghindari miskomunikasi, ya. Punya persyaratan-persyaratan. Ya, pasti pedoman itu sebenarnya bahasan yang tersendiri ya. Tapi kalau mau disampaikan sekarang ini, utamakan mendengar. Utamakan mendengar dulu. Mendengar yang benar-benar mendengar. Jangan ketika orang lain berbicara, kita sudah membentuk sebuah jawaban untuk nanti setelah orang itu berhenti kita bicara. Jangan. Tapi mendengar untuk memahami apa sih yang sebenarnya ingin disampaikan oleh orang itu. Dan komunikasi itu ada setidaknya 2 macam. Komunikasi verbal, komunikasi literal. Ya. Tapi sebenarnya ini asumsinya kan Bro Agus salah berkomunikasi, ada masalah komunikasi dengan teman wanita ya. Kadang-kadang yang substansi yang disampaikan itu tidak berupa kalimat yang dia gunakan. Ya, tidak berupa kalimat yang dia gunakan. Nah, kalau begitu yang harus dilakukan adalah menanyakan apa maksudnya. Ya, apa maksudnya? Apa maksudnya? Ingat Mas Agus bahwa wanita itu adalah
makhluk spesial, kalau dia bilang A, kadang-kadang itu maksudnya B. Lalu terjadilah kesalahpahaman. Itu. Nah, kalau wanita itu bilang begini, aku udah sampai di sini loh gitu. Itu dia tidak sedang menginformasikan posisi dia. Tapi dia ingin dijemput. Ya memang begitu. Memang begitu. Nah, oleh sebab itu dalam berkomunikasi menghindari miskomunikasi adalah kita menanyakan apa maksud dari kalimat yang dia sampaikan. Itu. Supaya fix maksudnya jelas. Lalu direspon sesuai dengan maksud itu. Kalau mau ini topik yang khusus lah. Kalau ya paham. Karena kadang memakai bahasa bersayap yang kita nggak paham itu ya memang. Oke, terima kasih Pak Setio. Oke. Tadi ngomong-ngomong, wanita begitu nggak? Ya, assalamualaikum lah. Bukan, konfirmasi dari yang wanita. Ya. Konfirmasi dari yang wanita. Pak, kadang-kadang. Oh gitu, silakan. Itu Sister Karin. Karin, wanita begitu nggak? Ya, kadang-kadang. Boleh lah jadi topik tersendiri nih, Bro Kodek. Ini ada topik Komunikasi muda-mudi. berarti nanti WAFM mengundang lagi Dr. Setio Nugroho nih berarti ya untuk edisi-edisi dengan topik-topik yang khusus lagi ya. Ini udah 1 jam lebih nih sebenarnya. Gimana kalau kita minta nih kesediaan Pak Setio untuk menutup dengan doa Pak Setio. Baik. Kita sudah melebihi jatah waktu. Kita sekarang mari bersama-sama berdoa menutup acara ini dengan penuh syukur. Tuhan, terima kasih. Kami boleh belajar tentang hubungan antara pria dan wanita, kualitas-kualitas yang harus ada di dalam diri pria maupun wanita, supaya mereka bertumbuh menjadi pribadi yang orang lain mudah untuk jatuh cinta kepadanya. Sehingga dengan demikian, kebuntuan hubungan itu akhirnya bisa dipecahkan dan halangan bisa dilampaui. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati setiap peserta pada saat ini yang sedang dalam posisi belum memiliki pasangan, baik yang masih usia muda ataupun yang sudah usia matang. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati mereka supaya mereka memiliki pencerahan-pencerahan yang dapat menyebabkan mereka membangun diri menjadi pribadi yang lebih indah, yang lebih diinginkan oleh setiap orang, banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan WAFM yang menjadi host atau yang menyelenggarakan acara ini, supaya Tuhan berkati WAFM menjadi media, menjadi sarana, menjadi tempat untuk kami semua dapat belajar hal-hal yang penting dalam kehidupan ini. Sebab kami dibangun menjadi pribadi yang indah di hadapan Tuhan dan sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Awas dulu, Om. Amin.